Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sejarah Matematika yang beranggotakan 1. Ajeng Yuniarti Lestari, 2. Sri Mulyani, 3. Ita Amalia Nurhalisah, 4. Nova Perlita Rahma, 5. Almaida Dwiana, dan yang terakhir ada Dina Agustina akan menyampaikan materi mengenai matematika Islam. Sebelum lanjut kepada materi, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Matematika Islam. Dalam sejarah matematika Islam abad pertengahan biasa disebut dengan matematika Islam atau matematika Arab, mencakup kajian matematika yang dilakukan selama peradaban Islam, kira-kira antara tahun 622 atau 1600. Kajian materi Islam secara ilmiah dimulai sejak umat Islam bersentuhan dengan beberapa karya bidang matematika dari peradaban lain setelah ditaklukkannya wilayah tersebut oleh umat Islam, seperti Alexandria yang pada saat itu dikenal sebagai wilayah pusat perkembangan matematika, ditaklukkan oleh umat Islam pada tahun 641 Masehi, dan Baghdad sebagai pusat pemerintahan Abbasiyah yang selanjutnya dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan, sehingga di kota tersebut segala aktivitas ilmiah dilakukan seperti tukar-menukar ilmu antar ilmuwan melalui karya dan terjemahan. Perkembangan matematika dalam sejarah peradaban Islam telah dimulai sejak diturunkannya Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam. Melalui Al-Quran, Allah telah memberikan anjuran kepada makhluknya untuk mempelajari matematika guna memudahkan kita dalam menjalani aktivitas kehidupan, terutama dalam beribadah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah matematika yang tercantum di dalam buku A History of Mathematics, di mana Victor Kaj, sang penulis, mengatakan bahwa sejarah matematika Islam abad pertengahan tidak dapat ditulis dengan lengkap karena banyak sekali manuskrip Arab yang belum dipelajari. Namun secara garis besarnya sudah diketahui. Selain itu, matematikawan Islam yang mengembangkan sistem numeralia letak nilai desimal yang mencakup pecahan desimal, menyusun studi aljabar, dan juga mulai mempertimbangkan hubungan antara aljabar dan geometri, serta mempelajari dan memajukan teori geometri Yunani yang telah dicetuskan oleh Euclid, Archimedes, dan Apollonius, dan membuat kemajuan besar dalam geometri bidang dan bulat. Selain itu, dunia pun sangat berhutang besar kepada para ilmuwan Arab ini karena para ilmuwan telah melindungi dan mengirimkan karya klasik matematika Yunani. Selain itu, mereka juga telah membuat kemajuan besar dalam bidang aljabar dan memajukan kejeniusan karya mereka dalam bidang trigonometri. Untuk yang selanjutnya, ada juga pendapat dari Adolf yang memberikan pendapat seputar peran matematikawan Islam, yang menyatakan bahwa matematikawan Islam ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa dan memperkayanya dengan temuan mereka sendiri, dan temuannya itu pun diwariskan kepada bangsa Yunani, India, Suriah, Babilonia, dan yang lain-lainnya. Kontribusi terpenting matematikawan Islam ini adalah mengenai pengembangan aljabar, yaitu menggabungkan material India dan Babilonia dengan geometri Yunani untuk mengembangkan aljabar. Serta di dalam aljabar, ada seorang matematikawan yang menggunakan simbol X, Y, dan Z sebagai pengganti angka untuk menyelesaikan persoalan matematika. Yang selanjutnya adalah menurut Mukawim. Pada tahun 2012, ia berpendapat bahwa di dalam sejarah peradaban Islam, perkembangan matematika setidaknya dipengaruhi oleh 5 hal. Yang pertama yaitu karena adanya dorongan normatif yang bersumber dari Al-Quran mengenai perlunya pengoptimalan nalar untuk menemukan ayat-ayat Tuhan, baik yang berkaitan dengan fenomena alam
Yang kedua yaitu adanya tantangan realitas yang mengharuskan saintis muslim untuk mengembangkan matematika sebagai ilmu yang akan terus dibutuhkan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam urusan agama. Yang ketiga yaitu adanya ilmu matematika sebagai hasil peradaban Islam dirasa perlu untuk dikembangkan lebih lanjut seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Yang keempat adalah adanya dorongan etos keilmuan dari saintis muslim, dan yang terakhir adanya dukungan politik dari penguasa seperti pada masa keemasan Abbasiyah dan Umayyah. Di dalam setiap bidang pasti terdapat pakar ahli di dalamnya. Orang yang biasa memiliki ahli dalam matematika tentu ahli di dalam ilmu lainnya, di antaranya ialah ilmu keagamaan dan ilmu astronomi. Karena itulah astronomi dan matematika merupakan kajian dan profesi yang menyatu. Di antara banyaknya ilmuwan yang berperan penting dalam bidang matematika, saya akan menyebutkan serta menjelaskan apa saja penemuan yang mereka temukan pada masa itu. Di antaranya ialah Al-Khwarizmi. Ia merupakan perintis matematika muslim dan orang yang sangat pantas disebut sebagai Bapak Aljabar modern. Al-Khwarizmi memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi. Ia lahir di sebuah kota kecil bernama Khwarizm yang saat ini dikenal dengan nama Khiva, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Namun, ilmuwan Barat dan Eropa lebih mengenal Al-Khwarizmi dengan sebutan algoritmus atau algoritma, karena Al-Khwarizmi dianggap sebagai penemu dan pengembang sistem persepuluhan dan penemu angka nol. Salah satu penemuan Al-Khwarizmi yang terpenting adalah dia yang menciptakan sistem aljabar. Penemuannya terhadap simbol-simbol bilangan 1 sampai dengan 9 bahkan angka 0 yang kemudian disebut sistem algoritma. Al-Khwarizmi juga menjadi orang pertama yang mengajarkan aljabar dalam bentuk elementer. Bukan hanya itu, ia juga dikenal sebagai peletak rumus ilmu ukur dan penyusun daftar logaritma dan hitungan desimal. Dan ia mampu memecahkan kesulitan-kesulitan simbolisasi yang masih menggunakan angka Romawi. Bukan hanya aljabar, Al-Khwarizmi juga mengenalkan konsep algoritma yang pengaruhnya sangat besar bagi pengembangan teknologi pada hari ini. Buku karya Al-Khwarizmi yang terkenal adalah Hisab Al-Mujabir Al-Muqabalah, yang berarti pengukuhan kembali dan perbandingan, atau yang sering disebut dalam istilah sekarang yaitu kalkulasi integral dan persamaan, yang menjadi pondasi penting dalam aljabar di era modern. Bahkan, aljabar juga menjadi materi yang banyak dipelajari di dunia sampai saat ini. Karyanya ini tidak terlepas dari pemikiran ilmuwan Yunani yang bernama Diopantus. Al-Khwarizmi menemukan banyak permasalahan dan kesalahan yang cukup sulit untuk dipahami pada pemikiran Diopantus. Dari situlah Al-Khwarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan aljabar. Ia pun mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, dan kotangen, juga konsep diferensiasi. Karena penemuannya itulah Al-Khwarizmi dinobatkan sebagai Bapak Aljabar. Baik, materi selanjutnya masih tentang ahli matematika Islam, yaitu Abu Wafa Al-Bauzajani 998 Masehi, salah seorang ahli matematika muslim terbesar. Ia dikenal sebagai ahli astronomi dan pengembang trigonometri, ilmu ukur sudut, dan orang yang pertama yang mengajukan beberapa rumus penting dalam trigonometri. Dan salah satu rumus yang dikasihkan kepadanya yaitu cos C sama dengan cos A dikali cos B. Untuk ahli matematika Islam selanjutnya yaitu Abu Kamil Syuja, abad 10 Masehi, salah seorang ahli matematika muslim terbesar di abad pertengahan. Ia telah memberi pengaruh besar terhadap perkembangan aljabar dan geometri di Eropa. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupannya, tetapi ia hidup setelah era Al-Khwarizmi yang sekarang yaitu Al-Jauhari, yaitu abad 9 Masehi, seorang ahli matematika yaitu ahli geometri yang bekerja di Bait Al-Hikmah, House of Wisdom, suatu lembaga ilmu pengetahuan yang dibangun oleh Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah di Baghdad. Dan
Untuk ahli matematika selanjutnya yaitu Al-Khuyandi 390 Hijriah atau 1000 Masehi, seorang ahli astronomi dan matematika, terutama geometri. Ia dikenal sebagai ahli konstruksi astrolab. Ia juga termasuk penemu handal sinus yang diistilahkan kaidah astronomis. Matematikawan Islam selanjutnya yaitu ada Khusyar Ibnu Laban, seorang ahli matematika dan astronomi asal Persia yang merupakan mahaguru kalkulus dan pengilham revolusi komputansi. Karya andalannya diabadikan dalam 2 juz, yaitu Juz al-Jami dan Juz al-Baligh. Dan yang lainnya itu ada yang berjudul Usul Isab al-Hin, sebuah risalah mengenai aritmatika. Kitab Usul Isab al-Hin ini merupakan karya unggulannya yang memuat deskripsi pertama tentang perhitungan model India, Indian System of Calculation, yaitu sistem numerasi berdasarkan posisi, yang artinya bahwa nilai atau harga angka-angkanya tergantung pada tempat atau posisinya dalam suatu bilangan. Sistem inilah yang kemudian mengilhami revolusi dalam hal cara atau metode komputansi yang digunakan di kawasan timur. Selanjutnya, ada matematikawan Islam yang bernama Al-Majriti atau Abu Al-Qasim Salmah bin Ahmad Al-Majriti. Beliau ini dilahirkan pada tahun 338 Hijriah atau 950 Masehi. Beliau seorang saintis asal Andalusia yang paling menonjol pada zamannya, yang banyak memperkenalkan pengkajian sains terutama kimia dan matematika. Beliau banyak menulis tentang aritmatika dagang dengan menerapkan komputasi, geometri, dan aljabar pada masalah-masalah penjualan, hitung dagang, dan perpajakan. Ia juga banyak menulis tentang pemecahan kebukuan matematika. Ia menulis banyak buku tentang ilmu matematika dan teknik. Beliau ini mencoba menggabungkan matematika, teknik, dan astronomi dalam sebuah buku yang membahas tentang alat pengukur ketinggian benda langit yang berjudul Astrolabe. Setelah mendedikasikannya diri di dunia ilmu pengetahuan selama bertahun-tahun, Al-Majriti ini menghembuskan nafas terakhir pada tahun 1007 atau 397 Hijriah. Selanjutnya yaitu Al-Karaji. Nah, Al-Karaji ini mempunyai nama lahir yaitu Abu Bakar Muhammad Al-Karaji bin Al-Hasan, dikenal sebagai Al-Hasib atau ahli hitung. Beliau ini adalah seorang ahli matematika dan insinyur Persia abad ke-10 yang berkembang di Baghdad. Ia lahir di Karaj, yaitu sebuah kota dekat Teheran. Al-Karaji ini dianggap sebagai ahli matematika terpandang, sebagai orang pertama yang membebaskan aljabar dari operasi geometris yang merupakan produk aritmatika Yunani, kemudian menggantikannya dengan jenis operasi yang merupakan inti dari aljabar pada saat ini. Ia pun menulis tentang teori pencabutan akar atau kalkulus mental. Karyanya banyak sekali tentang sains, diantaranya berjudul Al-Ba'di fil Al-Hisab. Nah, dalam buku ini, beliau menulis secara rinci untuk pertama kalinya teori pencabutan akar kuadrat dari sebuah polinomial dengan suatu bilangan yang tidak diketahui. Sedangkan dalam bukunya yang berjudul Al-Kafi fi Al-Hisab banyak membicarakan proses-proses kalkulus yang disebutnya dengan Al-Hawai. Kemudian ada ahli matematika yang terkenal dengan nama lengkap Abu Nasir Mansur Ibnu Ali. Nah, atau lebih dikenal sebagai Ibnu Nasir Mansur. Beliau ini diketahui dilahirkan pada tahun 960 Masehi di Gilan, Persia, dan wafatnya pada tahun 1036 Masehi di Ghazni. Beliau ini seorang ahli matematika asal Persia yang diyakini sebagai salah seorang penemu hukum sinus. Ia merupakan murid dari Abu Wafa dan guru dari ilmuwan besar yaitu Al-Biruni. Al-Biruni ini menyebut bahwa Abu Nasir Mansur ini sebagai penemu beberapa bukti matematika. Ia memiliki begitu banyak karya yang sangat penting dalam trigonometri. Perannya sungguh besar dalam pengembangan ilmu trigonometri yang ia kembangkan dari perhitungan politemi, yang hingga kini masih tetap digunakan. Selain itu, beliau juga berjasa besar dalam pengembangan dan penyusunan tabel yang mampu membantu pengamatan astronomis. Nah, selanjutnya yaitu Al-Kazin pada abad 4 Hijriah atau 10 Masehi. Al-Kazin adalah seorang ahli matematika dan astronom asal Khurasan yang hidup pada abad 4 Hijriah atau 10 Masehi.
Ia banyak menulis matematika dan astronomi. Ia juga adalah orang yang menawarkan konsep berbeda dengan Ptolemeus tentang peredaran matahari dan bumi. Ia mengkritik tentang Ptolemeus yang dinilainya gagal mengamati beberapa perubahan diameter matahari yang tampak sepanjang tahun. Nah, selanjutnya yaitu ada Al-Jayani pada abad 11 Masehi. Al-Jayani ini adalah seorang penulis dan ahli matematika asal Andalusia atau Spanyol Islam. Ia menulis komentar paling penting terhadap buku Elemen karya Euclid, dan ia juga menulis karyanya dalam trigonometri spheric atau spherical trigonometry. Selanjutnya yaitu Al-Halili pada abad 8 Hijriah atau 14 Masehi. Al-Halili ini merupakan seorang pakar matematika dan astronomi. Beliau banyak menghasilkan karya matematika dan astronomi yang berbobot tinggi. Beliau juga berasal dari Damaskus yang hidup pada abad ke-14 Masehi. Beliau menjadi masyhur karena kemampuannya dalam menentukan arah kiblat dengan menyajikan garis-garis bujur dan garis-garis lintangnya dengan bantuan perhitungan rumit matematika. Beliau juga berhasil mengkonfilasi sebuah tabel kiblat yang distandarkan pada sebuah rumusan canggih dan akurat. Hal ini menggambarkan kompetensi dan ketinggian otoritas kecendekiawanannya dalam aljabar fungsi dan teknik-teknik komputasi. Yang selanjutnya yaitu ada Al-Khalasadi pada abad 9 Hijriah atau 15 Masehi. Al-Khalasadi ini adalah seorang pakar fikih atau hukum dan juga pakar matematika yang inovatif asal Andalusia atau Spanyol Islam. Beliau adalah pencipta notasi pecahan modern. Dalam notasi pecahan, dialah orang pertama yang menggunakan simbol-simbol seperti yang digunakan kini secara luas. Yang selanjutnya yaitu Al-Qushi. Pada abad 15 Masehi, Al-Qushi ini adalah seorang saintis, ahli astronomi dan matematika. Ia lahir di Samarkand dan meninggal di Istanbul. Ia juga kemudian menjadi profesor di bidang sains di perguruan Hagia Sophia. Yang terakhir yaitu ada Al-Battani, sekitar 850-923. Al-Battani ini adalah seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab. Al-Battani ini lahir di Haran dekat Urfa. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Al-Battani juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. Kesimpulan materi matematika Islam. Kajian matematika secara ilmiah dimulai sejak umat Islam bersentuhan dengan beberapa karya bidang matematika dari peradaban lain setelah ditaklukkannya wilayah tersebut oleh umat Islam. Perkembangan matematika dalam sejarah peradaban Islam telah dimulai sejak diturunkannya Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam. Ahli matematika dalam peradaban Islam biasanya juga ahli dalam ilmu-ilmu lainnya, termasuk ilmu keagamaan, dan biasanya ahli matematika dalam peradaban Islam juga merupakan ahli dalam astronomi. Karena itu, astronomi dan matematika merupakan kajian dan profesi yang menyatu. Karena itu pula, biasanya ahli matematika adalah ahli dalam astronomi juga. Ada 15 ahli matematika Islam dan bahkan bisa lebih banyak daripada itu. Berikut pemaparan materi mengenai matematika Islam oleh kelompok 2 Sejarah Matematika. Belajarlah dari masa lalu dan hiduplah untuk masa depan, itu yang dikatakan Albert Einstein. Cukup sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Segala sanggahan dan pertanyaan silakan diajukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.